Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua, selamat datang di channel YouTube Agus Ariwibowo ya. Salam kenal semuanya, nama saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Mungkin di antara teman-teman yang menonton video ini sudah subscribe dari lama, sudah pernah ikut webinar atau kelas online saya, atau mungkin sudah pernah baca buku atau mungkin ebook-ebook yang kami terbitkan ya, atau mungkin juga baru pertama kali ya, baru pertama kali menyaksikan video kami ya, belum subscribe. Nah, jadi saya menyarankan untuk bisa di subscribe dulu ya. Jadi insya Allah mulai sekarang ya kita akan coba aktif di YouTube. Jadi saya akan coba share beberapa tema dan topik ya yang berkaitan dengan pernikahan, pranikah, parenting juga ya, dan hal-hal yang menjadi kegelisahan kita bersama. Saya tahu ya, dan insya Allah saya akan coba bagikan. Nah, di video episode pertama ini kita akan bahas tentang konsep jodoh dan cinta ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih sendiri ya, yang lagi galau-galau dalam masa penantian, yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang ya, tapi galau apakah akan lanjut atau diakhiri hubungannya, atau yang sedang ta'aruf ya, yang sedang pacaran, mungkin udah pacaran lama tapi nggak nikah-nikah gitu ya. Dan saya menyarankan Anda menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Selain buat yang sudah menikah, video yang belum menikah ya, selain untuk yang belum menikah, video ini juga cocok ditonton oleh teman-teman yang sudah menikah ya, para ayah bunda ya. Karena insya Allah dengan mempelajari tentang konsep jodoh dan cinta ini bisa menjadi bekal bagi ayah bunda untuk mengajarkan tentang jodoh dan cinta kepada anak-anaknya, bahkan mungkin cucu-cucunya juga mungkin ya, bisa ya. Saya nggak tahu ya Anda usia berapa yang nonton video ini ya. Baik, kita mulai ya. Jadi di video ini kita akan membahas konsep jodoh dan cinta ya. Insya Allah ya, di video ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar jodoh dan cinta. Jodoh itu apa? Apakah jodoh itu cerminan diri gitu ya, ataukah jodoh itu sudah ditetapkan, ataukah pilihan dan sebagainya. Dan saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan tentang jodoh yang muncul dalam pikiran teman-teman semua. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ya, kita perlu memahami tentang jodoh, yaitu tentang kesetaraan kualitas ya. Jadi pada akhirnya orang yang berjodoh dengan teman-teman, orang yang menjadi pasangan hidup dengan teman-teman ya, itu sebagian besar itu adalah orang yang memiliki kesetaraan kualitas. Nah, kesetaraan kualitas di sini tentunya adalah kesetaraan kualitas diri ya. Kesetaraan kualitas diri bisa dalam berbagai hal: kualitas agama, kualitas pengetahuan, pendidikan, sosial ya, termasuk juga mungkin pekerjaan dan juga ekonomi, atau mungkin juga keluarga atau keturunan ya. Atau mungkin ada istilah jodoh adalah cerminan diri ya. Nah, jadi jodoh ya, atau orang yang akan menjadi pasangan hidup Anda nanti adalah orang yang nggak jauh beda dengan Anda. Nah, kenapa kok jodoh tentang kesetaraan kualitas? Karena ya, sebenarnya kita sebagai manusia secara sunatullah itu akan lebih nyaman saat ngobrol, saat bersama dengan orang yang nggak jauh beda levelnya dengan kita. Jadi akan mudah untuk ketemu ya, chemistry-nya. Akan mudah untuk sefrekuensi, akan mudah untuk menjadi serasi, sejiwa. Kalau orang tersebut nggak jauh beda dengan kita. Ya, coba deh teman-teman ingat ya, masa-masa dulu di waktu sekolah ya. Mungkin di waktu SMP, mungkin di waktu SMA, coba ingat ya. Kita sudah melihat ya bahwa sahabat-sahabat kita, atau mungkin juga Anda ya, itu udah berkelompok ya pertemanannya. Saya masih ingat dulu ya di sekolah saya ya, anak-anak yang relatif ya rajin gitu ya, rajin sekolah, rajin belajar ya, itu biasanya duduknya di depan ya. Kalau pas istirahat ngumpulnya juga bareng-bareng ya, bahkan ke warungnya pun, kantinnya pun juga sama ya. Anak-anak mungkin yang memilih jalan lain ya, jadi mungkin dia tidak terlalu bersemangat belajar, sering bolos ya, atau bahkan mungkin sering ngeluarin baju, ngerokok dan sebagainya di sekolah ya. Mereka punya kelompok pergaulan tersendiri juga, bahkan mungkin kantinnya pun juga berbeda
ya. Di beberapa sekolah ya mungkin kita lihat ya ada kantin khusus ya orang-orang yang apa yang patuh ya yang nurut sama hukum peraturan sekolah dan sebagainya tapi juga ada ya kantin-kantin yang isinya ya di sana kalau kita lihat ya anak-anak yang ngerokok dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa ya kita sebagai manusia itu sebenarnya akan merasa nyaman, akan merasa tenang saat kita ngumpul ngobrol dengan orang yang gak jauh beda sama kita, yang frekuensi akan gampang untuk nyambung ngobrolnya. Ya, dalam pertemanan sekolah aja ya atau mungkin ya dalam pekerjaan atau mungkin dalam kuliah ya saya rasa Anda pun merasakan hal ini ya bahwa teman-teman Anda ya coba aja deh cek ya saat Anda kerja atau saat Anda kuliah coba aja cek 5 teman terdekat Anda atau bahkan yang sampai tinggal bareng ngekos dengan Anda. Saya yakin itu teman-teman nggak jauh beda dengan Anda. Ya, kualitas dirinya, bercandaannya, ya pendidikannya mungkin tentang ekonominya dan seterusnya. Jadi yang pertama ya bahwa konsep jodoh itu adalah tentang kesetaraan kualitas diri. Nah, kenapa? Karena tujuannya adalah agar kita nyaman sebenarnya dalam menjalani pernikahan. Coba bayangkan kalau kita menikah dengan seseorang, ya jangan menikah ya, kita berteman aja dengan seseorang yang jomplang gitu ya jaraknya dengan kita ya. Entah dia terlalu pintar di atas kita atau mungkin dia terlalu soleh di atas kita atau mungkin juga sebaliknya terlalu di bawah kita. Saya yakin ya agak susah untuk nyambung ngobrolnya, agak susah untuk nyambung komunikasinya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah kurang nyaman. Jadi jodoh adalah tentang kesetaraan kualitas diri atau mungkin dalam bahasa yang sering kita dengar adalah tentang kesekufuan, sekufu atau sepadan. Ya, kalau Anda nilai kualitas dirinya 5, ya misalnya loh ya, misalnya Anda mungkin akan nyaman ketika ngobrol bareng-bareng dengan orang yang kualitas dirinya 4,5, 5,5 atau mungkin ya 6 gitu ya. Di kualitas diri nilainya 5 misalnya ya, sama orang yang 10 ya terlalu di atas Anda. Saya yakin salah satu ada yang tidak nyaman, akan sulit buat nyambung ya. Jadi kalau kualitas diri Anda 8, ya Anda akan nyaman dengan orang yang kualitas dirinya 7,5 ya, 8 atau 8,5 atau 9. Jadi nggak jauh beda. Ya sama persis mungkin tidak, tapi setidaknya tidak jauh beda. Itulah makna tentang kesetaraan kualitas. Jadi kalau misalnya Anda berpikiran ya pengen ya mendapatkan jodoh yang kualitas dirinya 9 gitu misalnya, yang kualitas tinggi gitu ya, high quality gitu ya. Maka kejar ya diri Anda, paksa diri Anda berikhtiar memantaskan diri agar apa? Agar nilai kualitas diri Anda juga di angka tersebut atau setidaknya mendekati angka tersebut. Karena orang yang nilainya dirinya 8 atau 9 tentu dia akan nyari juga yang nilai dirinya ya mirip-mirip lah dengan dia. Ya. Nah, jadi itu tentang konsep yang pertama bahwa jodoh adalah tentang kesetaraan kualitas diri. Ya hikmahnya ya kita akan merasa nyaman, kita akan merasa nyambung saat ngobrol ya dan kita tidak merasa ada kesenjangan ya dengan pasangan kita. Nah, jadi kuncinya ketika pengen yang terbaik maka terus untuk meningkatkan atau memperbaiki diri. Nah, yang kedua ini menarik banget teman-teman semua. Ini menjawab banyak pertanyaan ya yang sering banget ditanyakan. Yaitu adalah apa tanda jodoh. Jadi banyak banget orang itu nanya apa tanda jodoh ya. Jadi ketika ada orang yang dekatin dia ya kirim apa? Kirim kata-kata mutiara, "Oh, jangan-jangan ini jodoh saya," gitu ya. Ketika ada seseorang yang ketemu ya di mimpi, ya, jadi Anda memimpikan orang tersebut lalu berpikir, "Oh, jangan-jangan ini jodoh saya. Dia sampai datang loh di mimpi saya," gitu ya. Atau mungkin ketika Anda menjalin hubungan dengan seseorang, Anda memiliki banyak kesamaan dengan orang tersebut. Ya, sama-sama suka jengkol misalnya, sama-sama suka pete gitu ya. Ketidaksamaannya juga mirip, hobinya juga mirip gitu ya. Dan Anda berpikir, "Jangan-jangan ini jodoh." Ya. Lalu apa sih ya ukuran seseorang itu, tanda seseorang itu adalah jodoh Anda? Ya, tandanya sederhana teman-teman semua, yaitu Anda cocok dengan orang tersebut. Nah, kecocokan itu tentu perlu bukti, ya. Nah, kecocokan itu buktinya adalah menikah dengan orangnya. Jadi ketika Anda cocok dengan orang tersebut dan Anda sudah menikah dengan orang tersebut, sudah sah melalui akad pernikahan, maka dialah jodoh Anda. Maka itulah tanda dari jodoh Anda. Selama belum terjadi akad nikah, ya, selama belum ada kata sah ya oleh para saksi, gitu ya, maka dia belum tentu menjadi jodoh Anda. Jadi jodoh itu tandanya satu ya, yaitu sudah menikah.
Meskipun mungkin Anda udah pacaran 10 tahun, sudah saling sayang, saling cinta, saling bucin, hampir semuanya udah sama, udah mirip, udah serupa, pokoknya udah chemistry-nya tuh udah dapat banget misalnya. Tapi ya ternyata Anda nggak nikah, ya nggak jodoh ya. Mungkin Anda ketika menjalin, apa namanya, hubungan dengannya ya, mungkin taruh ya, Anda menemukan banyak kesamaan-kesamaan. Wah, ini kalau secara kualitas diri ini udah setara gitu ya. Tapi ternyata pas mendekati hari H pernikahan, Anda nggak jadi nikah, ya. Atau beberapa waktu sebelum nikah nggak jadi nikah. Maka itu tidak jodoh. Ya, jadi kita tidak tahu kalau seseorang itu jodoh atau berjodoh atau tidak selama mereka belum menikah. Ya, jadi kalau sebelum menikah itu masih kemungkinan. Karena berapa banyak ya kita menyaksikan ya, saya yakin juga Anda pasti sudah sering mendengar beritanya atau mungkin melihat di orang-orang sekitar Anda, ya. Sudah menjalin hubungan, sudah pacaran mungkin ya, sudah saling sayang, saling cinta, udah lamaran ya, bahkan sudah menentukan tanggal akad pernikahan. Bahkan sudah sewa gedung, sewa apa, pesan catering ya udah siap semuanya. Tapi beberapa hari menjelang pernikahan, pernikahannya tidak jadi. Ya, maka mereka tidak berjodoh. Maka mereka bukan jodoh. Nah, jadi ukuran seseorang itu berjodoh atau tidak adalah ketika dia sudah menikah, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia sudah menikah, tapi beberapa bulan kemudian mereka berpisah atau bercerai? Apakah mereka jodoh? Nah, jadi jodoh itu adalah yang sudah menikah dan masih ada kecocokan. Artinya apa? Artinya mereka masih bersama di dalam pernikahan. Kalau misalnya ada orang yang dia menikah, ya, anggaplah mungkin dia menikah di tahun 2020. Tahun 2023 mereka berpisah atau bercerai. Mereka berjodoh atau enggak? Nah, mereka pernah berjodoh, ya. Nah, mereka pernah berjodoh selama 3 tahun. Setelah berakhir pernikahannya, maka mereka tidak berjodoh lagi. Lalu salah satu di antaranya menikah lagi, ya maka itulah jodohnya. Lalu dia cerai lagi gimana? Iya berarti dia pernah berjodoh dengan 2 orang. Kalau misalnya dia gonta-ganti pasangan sampai 2 kali kawin cerainya gitu ya. Kalau sampai 3 kali berarti sampai apa? Tiga tiga orang juga jodohnya gitu ya. Nah, jadi setiap orang ya itu jodohnya baru dia tahu kalau sudah akad nikah. Nah, pembelajaran penting yang perlu dipahami dari konsep ini adalah untuk menjaga hati dan diri. Agar apa? Agar tidak mudah terlanjur cinta, terlalu sayang, terlalu bucin pada seseorang. Kenapa? Karena orang tersebut belum tentu akan jadi pasangan hidupmu. Kalau suka, ya suka sekedarnya. Kalau cinta, ya cinta sekedarnya. Jangan berlebihan. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya banyak orang yang hubungannya berakhir ya, lalu dianya patah hati, lalu akhirnya dia trauma. Kenapa? Karena di awal dia sudah sangat yakin bahwa orang tersebut adalah jodohnya, tapi ternyata nggak berjodoh. Tapi ternyata nggak jadi nikah. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kecewa, yang terjadi patah hati, ya, atau bahkan sampai trauma, nggak mau lagi jalan hubungan dengan yang lain. Nah, itu pembelajaran yang kedua, ya. Nah, sekarang ya kita lihat yang ketiga, jodoh sejati. Wah, jodoh sejati itu apa? Ya, karena kadang ada orang yang baru pacaran seminggu dia udah bilang ya, kamu adalah jodoh sejatiku. Ternyata apa? 2 minggu kemudian mereka putus. Lalu jadian lagi dengan yang baru 3 hari jadian bilang kamu adalah jodoh sejatiku. Padahal baru 3 hari gitu ya, nikah aja belum ya, baru pacaran gitu ya. Nah lalu apa itu jodoh sejati? Ya jodoh sejati itu adalah jodoh yang bersama di dunia hingga kematian memisahkan. Ya. Jadi dia menikah ya, lalu setelah menikah dia mungkin melewati banyak sekali halangan rintangan. Dia mungkin berantem, dia mungkin bertengkar, ya, dia mungkin cakar-cakaran gitu ya. Dia mungkin sama-sama nangis, sama-sama kesal ya. Dan itu mereka lewati bersama ya, ada tawa, ada
tangisan air mata, ada senang, ada sedih. Mereka lewati bersama puluhan tahun dijalani sampai pada akhirnya mereka berpisah dan yang memisahkannya adalah kematian. Nah, maka itulah yang disebut dengan jodoh sejati, ya. Jadi kalau masih pacaran, nah itu belum jodoh sejati. Ya, kalau baru seminggu jadian, Anda lagi bucin-bucinnya nih, ya, Anda bilang kamulah jodoh sejatimu, maka itu bukan. Ya. Nah, jadi jodoh sejati adalah yang bersama di dunia hingga kematian memisahkan. Ya, kalau Anda punya orang tua, ya, mudah-mudahan ya orang tuanya masih sehat dan banyak umur ya. Nah, orang tua apakah mereka jodoh sejati? Ya kita belum tahu, tapi kita doakan agar pernikahannya sampai menjadi pernikahan yang apa? Yang hanya kematian memisahkannya, ya. Nah, jadi yang memisahkan cintanya itu ya tanah merah, ya, kematian. Nah, itulah yang disebut dengan jodoh sejati. Ya mungkin kalau kita pernah ya punya kakek nenek ya dan kakek nenek kita ya misalnya kakek nenek saya ya sudah meninggal dunia dan hanya kematian yang memisahkan mereka dan setelah itu mereka tidak ada setelah salah satunya meninggal duluan ya tidak menikah lagi dan pada akhirnya sampai ajal menjemput itulah yang disebut dengan jodoh sejati. Nah, jodoh sejati ini adalah buah dari ikhtiar dan perjuangan ya untuk merawat jodoh. Karena merawat jodoh ini tentu perlu perjuangan. Yang perlu perjuangan bukan hanya mendapatkan jodoh ya, tapi merawatnya pun perlu perjuangan. Perlu ilmu, perlu kesabaran, perlu kekonsistenan untuk terus melakukan hal-hal baik kepada pasangan. Perlu konsisten untuk bersabar ya menghadapi hal-hal yang mungkin tidak disukai dari pasangan. Ya. Nah, buah dari perjuangan itulah yang pada akhirnya menjadi jodoh sejati, ya. Nah, yang keempat adalah kita mengenal jodoh sehidup sesurga, ya, yaitu mereka yang bersama di dunia jodoh sejati dan pada akhirnya di akhirat pun tetap bersama dan masuk surga sekeluarga. Nah, inilah yang disebut dengan jodoh sehidup sesurga. Tentu ini pun adalah buah dari perjuangan, ya. Kalau yang apa? Yang jodoh sejati saja ya, tapi pada akhirnya masuk neraka, ya tentu itu tidak kita harapkan. Ya, yang kita harapkan adalah jodoh sejati dan juga akhirnya masuk surga bareng. Ya, menjadi jodoh sehidup sesurga bersama di dunia dan masuk surga sekeluarga. Nah, ini terjadi ketika pasangan suami istri ini merawat dan menjaga pernikahannya dan terus bersama-sama untuk meningkatkan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Allah, dia mendidik anak-anaknya sesuai dengan syariat Allah. Di dalam kehidupan berumah tangga, dia jalankan perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Dia terus berbuat baik, dia mengerjakan ibadah-ibadah sunnah dan amal-amal kebaikan lainnya yang pada akhirnya itu menjadi sebab akhirnya dia masuk surga ya. Jadi kasih sayang Allah, rahmat Allah ya yang Allah limpahkan kepadanya sehingga akhirnya dia masuk surga. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Ya, saya berharap ya Anda pun yang menonton video ini mungkin berharap ya kita sama-sama berdoa. Ya, semoga yang sudah menikah ya mudah-mudahan pernikahannya jodohnya menjadi jodoh sehidup sesurga. Yang belum menikah, mudah-mudahan Anda bertemu dengan pasangan hidup ya, yang bisa menjadi jodoh sehidup sesurga Anda ya. Nah, kuncinya satu kalau buat yang belum menikah, pastikan Anda baik dan bagus agamanya dan pastikan juga Anda menikah dengan orang yang baik dan bagus agamanya. Agar nanti setelah menikah Anda bisa berjuang untuk sama-sama taat pada Allah ya. Pasangan hidup Anda bisa menjadi pasangan yang tidak hanya mencari bekal untuk hidup tetapi juga menjadi teman atau pasangan yang mencari bekal untuk mati ya. Cari bekal hidup, harta untuk kehidupan di dunia agar bahagia, cari bekal mati, beramal untuk kehidupan di akhirat yang juga berbahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelima ya jodoh takdir ya. Jadi jodoh itu adalah takdir, Anda punya pilihan. Ya, jadi misalnya nih yang menonton ada mbak-mbak, ketika yang datang kepada Anda adalah laki-laki, ya ada laki-laki yang datang melamar ke wali Anda, ya ke orang tua Anda, dan laki-laki ini misalnya dia nggak sholat,
dia nggak puasa, ya kalau bulan Ramadan itu dia nggak puasa. Dan dia juga tidak bisa sholat bahkan mungkin ya. Dia juga mungkin apa tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ketika dia datang ke rumah Anda, menemui wali Anda, maka di sana Anda punya pilihan. Anda boleh menerima, memilih menerima, atau Anda juga bisa menolak. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, diingatkan ya kepada para wali, para orang tua wanita, ya, para ayahnya wanita atau kakak laki-laki atau pamannya wanita yang menjadi walinya. Itu ketika ada laki-laki yang meminang, maka wali ini harus nanya dulu sama si wanitanya, sama putrinya, sama saudaranya kalau itu misalnya kakak atau adik laki-lakinya. Dia tanya dulu apakah mau atau tidak. Ya, artinya apa? Artinya Anda punya pilihan. Anda punya pilihan ya yang mana itu tentu adalah ikhtiar Anda untuk mendapatkan pasangan yang tepat dan yang terbaik. Ya, Anda punya pilihan untuk menolak, Anda juga punya pilihan untuk menerima. Dan di dalam Islam sendiri sudah Allah berikan tuntunannya, ya. Memilih pasangan hidup seperti apa, begini-begini gitu ya. Memilih suami, pilih yang begini. Memilih istri, ya, pilih yang seperti ini. Udah ada tuntunannya. Nah, tinggal Anda mau milih atau tidak. Ya, makanya di situ disebut ya bahwa jodoh itu adalah takdir, ya. Dia sebelum menjadi takdir, dia dikukuhkan berdasarkan ikhtiar manusia. Manusia punya ruang buat usaha, buat berikhtiar. Ya, jadi kalau Anda menikah dengan orang ya yang misalnya ya qadarullah ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya, orang yang kasar ya, orang yang nggak sholat ya, itu ya salah Anda sendiri ya, bukan salahnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Allah, setiap kebaikan itu datangnya dari Allah, tapi ketika ada keburukan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Ya, jadi jangan nyalain Allah, ini kenapa suami saya kasar, KDRT dan sebagainya. Ya mungkin Anda sendiri sebelum menikah tidak mengenalinya dengan baik, tidak cari tahu dia dengan baik. Bagaimana kualitas agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa jodoh ini adalah buah dari ikhtiar manusia, maka lakukanlah ikhtiar terbaik. Pelajari cara bagaimana ya memilih pasangan hidup yang tepat. Pelajari cara bagaimana mengenali pasangan hidup yang tepat, ya. Dan alhamdulillahnya kami ya menghadirkan program namanya kelas pranikah belajar ta'aruf. Itu adalah kelas ya yang dimana kita belajar 2 sesi pembelajaran, workshop live via Zoom ya. 2 sesi itu total durasinya 5 jam. Kita belajar bagaimana mengenali kepribadian seseorang sebelum pada akhirnya memutuskan apakah akan menikah dengannya atau tidak ya. Nah, mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar maksimal ya sebelum menikah untuk mengenali bisa meminimalisir, mengurangi kekecewaan dan penyesalan setelah menikah nanti. Yang keenam, nah kita masuk ke cinta ya. Jadi cinta adalah anugerah ya. Allah kasih kepada kita perasaan, rasa cinta ya. Allah kasih kepada kita tuh perasaan kasih sayang atau cinta ini ada banyak ya macamnya. Ya, ada rasa cinta dan sayang sama Allah, ya, cinta dan sayang sama Rasulullah, cinta dan sayang sama orang tua kita, sama saudara kita, sama sesama umat muslim, ya. Dan termasuk juga rasa cinta dan sayang kepada lawan jenis, ada ketertarikan. Yang mana ini adalah ketertarikan secara biologis, ya. Makanya rasa cinta kepada lawan jenis itu dia disertai oleh nafsu syahwat. Jadi kalau ada orang bertanya, udah Agus ya, bagaimana membedakan antara cinta dan nafsu ya. Nah, kalau cintanya sama lawan jenis itu sudah pasti satu paket dengan nafsu. Kenapa? Karena memang cinta kepada lawan jenis itu adalah insting biologisnya manusia. Ketertarikan ya jantan kepada betina atau sebaliknya. Ya. Yang pada akhirnya nanti ya memicu ya terjadinya perkawinan gitu ya. Kalau pada hewan kan langsung kawin langsung ya. Ayam jantan suka sama ayam betina kawin gitu langsung kan. Nah, tapi kalau manusia kan ada proses lah ya, ada menikah dan sebagainya. Ya, manusia jangan sampai kayak ayam juga ya. Nah, jadi cinta kepada lawan jenis itu adalah anugerah ya untuk disyukuri. Nah, dan sekaligus juga amanah.
Kenapa? Karena ketika dia tidak dijaga dengan baik, ketika dia tidak disyukuri dengan baik, maka dia bisa merusak. Ketika ketertarikan sama lawan jenis, tadi kita udah bahas ya, ketertarikan sama lawan jenis itu satu paket dengan nafsu syahwat. Maka pada akhirnya terjadilah ya proses pacaran, pergaulan bebas ya, pergaulan bebas, zina dan sebagainya ya. Makanya untuk menjaganya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ya kepada para wanita untuk apa? Untuk menutup auratnya. Kepada para laki-laki juga diingatkan untuk apa? Untuk menundukkan pandangannya. Nah, jadi cinta itu adalah anugerah untuk disyukuri dan dia juga adalah amanah untuk dijaga. Agar apa? Agar cinta itu tidak membawa pada keburukan. Agar cinta itu tidak membawa kepada kemaksiatan. Anda jatuh cinta sama seseorang itu nggak salah. Itu anugerah, itu fitrah. Tetapi saat jatuh cinta, Anda punya pilihan. Ya, kalau misalnya sudah siap, Anda bisa memilih mengajak dia menjalani proses ta'aruf, atau Anda memilih mendekati dia, terjadi pacaran, lalu Anda kencan berdua, boncengan berdua, itu kan pilihan. Kalau belum siap menikah, Anda bisa memilih untuk menjauhinya, menghindari interaksi, menundukkan pandangan, ya. Atau mungkin Anda tetap memacarinya. Ya, itu pilihan. Nah, setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Nah, silakan nanti ya, kira-kira Anda milih yang mana, ayo ya. Nah, cinta adalah buah dari pekerjaan. Ya, ada yang menyebut juga bahwa cinta adalah sebuah investasi. Artinya dia pada akhirnya akan bertumbuh, akan bertambah besar rasanya ketika kita rajin memberi sesuatu atau melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang kita cintai. Ya, dan ini tidak hanya lawan jenis ya, bahkan kepada tanaman sekalipun. Ya. Seseorang yang punya tanaman di rumah ya, pas awal dia dapat tanaman itu mungkin dia suka doang. Tapi ketika tanaman itu sudah ada di rumahnya, setiap hari dia siram 2 kali sehari, dia pupuk, dia rawat sampai tanaman itu tumbuh, itu rasa kepemilikan, rasa cinta sama tanaman itu sudah jauh lebih besar ya dibandingkan saat pertama kali dia mendapatkan tanaman itu. Atau kepada hewan ya yang suka pelihara kucing gitu kan. Pas awal adopsi kucing mungkin Anda biasa aja ngelihatnya. Anda mungkin suka ya suka aja ya. Pas awal-awal ya Anda adopsi terus kucingnya hilang ya mungkin Anda cuek aja ya udah gitu kan. Tetapi ketika itu kucing bersama dengan Anda, ada aktivitas yang Anda lakukan. Ada pekerjaan, Anda rawat, Anda kasih makan, Anda mandiin, Anda kasih vitamin, Anda beli mainan buat kucingnya, ya. Mainan tikus-tikus gitu kan. Anda beliin dia perhiasan, kalung dan sebagainya. Anda udah keluar banyak uang tuh, banyak duit, Anda keluar banyak waktu buat tuh kucing. Tiba-tiba itu kucing hilang. Ya, saya yakin tuh nyesek tuh ya. Sedih gitu. Kenapa? Karena udah ada investasinya, udah ada pekerjaannya. Nah, di dalam percintaan pun juga demikian. Cinta adalah buah dari pekerjaan. Ketika Anda menjalin hubungan dengan seseorang sebelum menikah, Anda ngasih sesuatu ke dia, nanyain kabar dia tiap hari, kasih dia perhatian, ya kasih dia duit, kasih dia waktu, ya Anda traktir dia, atau Anda bahkan mau ya melakukan aktivitas-aktivitas kayak pegangan dan sebagainya dengan dia, itu semua kan pekerjaan. Nah, semakin banyak yang Anda lakukan, maka akan semakin besar juga rasa cintanya. Makanya ya orang jadi bucin itu kenapa? Karena ada sering interaksi dan juga sering berkontribusi sama orangnya. Makanya yang awalnya suka ya, awalnya jatuh cinta, itu lama-lama ya cintanya makin besar, cintanya makin bertumbuh gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan pada akhirnya dia jadi bucin. Berbahaya kalau misalnya ini dilakukan sebelum menikah ya. Nah, jadilah pada akhirnya pacaran, kebablasan dan sebagainya. Nah, karena kita tahu bahwa cinta adalah buah dari pekerjaan, maka Anda juga bisa memilih ya kapan Anda mulai membangun cinta Anda. Kalau kami menyarankan bangunlah cinta, lakukanlah pekerjaan, ya lakukanlah aktivitas-aktivitas kebaikan itu setelah menikah, bukan sebelum menikah. Ya, sebelum menikah nggak perlu ngasih perhatian, nanyain kabar dia sedang apa, makan apa, ya nggak perlu ngasih hadiah dan seterusnya nggak perlu kalau belum menikah. Tapi lakukanlah itu setelah menikah, jangan kebalikan.
Jangan kebalikan ya. Banyak soalnya ya, apalagi klien-klien saya yang menikah lewat pacaran nih ya, itu banyak yang cerita. Ya dulu sebelum menikah sama dia baik banget, pengorbanannya besar, mau ngasih ini, ngasih itu, orangnya peduli, romantis dan sebagainya. Tapi kenapa setelah menikah kok malah berubah ya? Kok malah dia cuek, dia jadi nggak peduli dan sebagainya. Itu kan kebalik ya. Jadi melakukan pekerjaannya nanti setelah halal ya, setelah sah ya. Nah, jadi kamu bisa memilih dan memutuskan akan mencintai siapa dan kapan waktunya ya. Karena tadi cinta itu adalah pekerjaan, maka kita bisa memilih, memutuskan apakah akan melakukan pekerjaan atau mencintai seseorang atau tidak. Ya, siapa yang akan kita cintai Anda bisa milih. Ya, tentunya Anda pilih berdasarkan apa? Yang pertama, ya berdasarkan dengan kriteria jodoh Anda. Ya, kalau nggak sesuai Anda bisa tolak gitu ya, dan kapan waktunya juga bisa. Kalau memang hari ini belum siap nikah, ada yang ngedekatin, ya udah Anda bisa memilih untuk menolaknya. Atau mungkin Anda juga suka sama dia misalnya, tapi Anda belum siap nikah. Anda nggak mau terjadi hubungan yang banyak mudaratnya, maka Anda memilih untuk menjauhinya. Jadi semuanya tentang pilihan. Nah, jadi begitu teman-teman semua ya, sharing kita tentang konsep jodoh dan cinta. Anda boleh ya berbagi pengalaman, berbagi pemahaman dan pengetahuan di kolom komentar, atau mungkin juga boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar, atau juga bisa mengusulkan ya, kira-kira di video selanjutnya kita bahas apa lagi ya. Saya doakan mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan video ini bagi yang belum menikah ya menambah bekal ilmu menuju pernikahannya, dan mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh sehidup sesurganya ya. Demikian video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga tulis ya, sharing pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.